Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Guru Haji Muhammad Rudiansyah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kita hormati Ketua Majelis Nurul Mukhlisin Bapak Haji Mahrar SPG dan juga Saudara Sarwani beserta anggota. Yang kami hormati para undangan ataupun yang hadir di majelis ini, dan juga para alim ulama, guru-guru agama, dan ucapan terima kasih kami kepada anggota Majelis Nurul Mukhlisin yang telah membantu untuk kelancaran majelis kita ini. Untuk itu, marilah ulun bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tausiah atau ceramah agama. Yang ketiga, doa penutup. Marilah untuk membuka acara pada malam hari ini, kita sama-sama membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan Fatihah tadi, acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang kedua, tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Yang Mulia Guru Haji Muhammad Rudiansyah. Waktu dan tempat kami sediakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar hati sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adala millahi wa ibdalih. Amma ba'du. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang sama-sama kita muliakan ayahanda selaku pimpinan Majelis Nurul Mukhlisin dan seluruh anggota yang terus memperjuangkan majelis kita ini. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, hingga terus majelis kita Nurul Mukhlisin terus berjalan hingga anak cucu kita. Karena ini adalah aset kita Baruh Jaya. Jadi kita sama-sama menjaga. Ini adalah aset kita Baruh Jaya, supaya kita sama-sama orang Baruh Jaya menjaga. Karena apa? Amun orang lain kadang mungkin tidak memajukan majelis kita. Jadi kita sama-sama, alhamdulillah di sini habaib bertangan. Mudah-mudahan panjang umur berataan, mudah-mudahan seluruh panitia dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak pembawa acara, mudah-mudahan beliau pun disehatkan badan, dan seluruh rombongan maulid, hadirin wal hadirat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berhadir dalam majlis yang mulia, perkumpulan yang mulia. Mudah-mudahan berkat kita sama-sama berkumpul di tempat mulia ini, kita bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan seluruh dosa zahir dan batin kita dihapus Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Jadi manusia kalau kada beriman rugi. Ayo kayak apa ke orangnya? Bila inya kada beriman rugi sudah. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Alhamdulillah kita orang beriman. Abah mama kita beriman, abah mama kita Islam, otomatis kita lahir keadaan Islam. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh. Jadi seseorang yang beriman itu supaya kada rugi beramal soleh. Hendak beramal soleh mesti pakai ilmu. Ada kawan sembahyang kada berilmu. Misalnya sembahyang kada belajar. Waktu sembahyang gatal begaruinya. Jadi jangan kawan gatal kada. Aku begaru kada gatal. Ikam nama nagur aku nama batal. Padahal sama pada batal. Nama garu batal, nama nagur batal juga. Ada kawan kada ilmu. Jadi mesti ada ilmu. Jadi orang yang beriman beramal soleh dengan ilmu amanah tadi. Talabul ilmi faridatun ala kullil muslimin. Bermula menuntut ilmu wajib atas orang beriman laki-laki dan perempuan. Arti wajib apa? Bila digawi bapahala ditinggalkan berdosa. Jadi bila ada jabah bersompol bahari, bila ada orang atau umur 15 tahun kada pernah sekali-kali lagi menuntut, umurnya 20 tahun berarti 5 tahun sudahnya berdosa. Ini jabah bersompol kayaknya dosa mah kada rasa-rasaan timbul dalam kubur takajud. Dosa apa ini jabahnya? Sekalinya seorang kada pernah menuntut ilmu. Jadi jangan dikira menuntut ilmu itu ada wajib. Wajib arti wajib digawi bapahala ditinggalkan berdosa. Apalagi kita alhamdulillah Habib jauh datang dari kandangan datang ke sini. Ya tuh orang kita baru jaya kada hadir sadang juga. Pian tahulah Habib yang kita datangkan setiap setengah bulan itu adalah alumni Hadral Maut. Coba bayangkan kalau kita mengaji ke Hadral Maut jauh pian kita bermodal kita ini kata ya Allah ya Rasulullah sampai ya Allah ya Allah jauhnya Habib hapun mendatangi kita ke Baruh Jaya. Kenapa kita orang Baruh Jaya kada hapun hadir? Ya Allah ulun sampai tadi kirnya. Coba bayangkan dia. Habib tuh kalau datang ke kampung kita membawa rahmat, mencurahkan rahmat, dipandang Rasulullah kampung kita. Kenapa kita kada bangga? Kenapa kita kada himung? Mudahan kita himung berataan. Mudahan kita himung. Tapi rasa himung ini mudah-mudahan diberi Allah di hati kita berataan.
Ada gampang pian Habib mulai kandangan jauh sini hakun mendatangi, aturannya kita yang datangan ke kandangan untuk mendatangi beliau. Ini sudah hadir beliau di hadapan kita, sudah tinggal kita duduk. Mudah-mudahan ulun ya Allah apabila lagi terketuk umat Rasulullah, pian kalau mengetahui tentang ahlul baitnya baginda Rasulullah SAW, beliau menjajak kampung kita aja sudah berkah. Belum beliau ceramah, beliau menjajak kampung kita aja sudah berkah. Nah maka dari itulah kita sebagai orang Baru Jaya, sama-sama kita hidupkan kampung kita. Kalau mengharap orang luar menghidupkan dia, jangan harap. Jadi mudah-mudahan kita ini pacaran meninggal, supaya anak cucu kita, supaya anak zuriat kita imannya dipelihara Allah. Dengan apa? Dengan banyaknya majelis-majelis di Martapura itu luar biasa dia. Ulun tahu sebagian di Martapura, masya Allah luar biasa. Nah jadi mudah-mudahan ulun berharap lawan kita sama-sama Baru Jaya, gotong royong kita menghidupkan majelis-majelis ilmu. Ayo majelis ilmu nang di sini. Makanya aja Abah Habib Bahari. Kita ini jangan sampai beisian ya. Ini guruku, ini lain guruku. Ini Habibku, ini lain Habibku. Jangan sampai ada di hati kita kayak itu. Kenapa? Ilmu dari Allah, ilmu dari Rasulullah. Jadi ujar Abah Habib Bahari bahasa, ini guruku, ini guruku, ini guruku, ini Habibku, ini Habibku, ini Habibku. Seluruh supaya kita ada akhlakul karimah ada. Nah jadi syukur benar kita, artinya kadang kali padahal menuntut ilmu ini pian amun inya kadada di negara wajib kita mencari kandangan. Misalnya di kandangan kadada orang belajaran, wajib mencari kebencian. Kadada juga di Kalimantan ini orang belajaran, wajib mencari keluar daerah. Saking wajibnya menuntut ilmu. Mudah dibukakan hidayah pada tangan. Nah jadi kita sama-sama menghidupkan majelis ilmu. Ayo di mana ada majelis ilmu kita berusaha untuk menghidupkan. Karena apa? Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Ujar Rasulullah, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Bila kada kawan jadi orang alim, au muta'aliman, jadi orang penuntut ilmu. Kada kawa jadi orang penuntut ilmu, au mustami'an, duduk dalam majelis mendengar. Karena kita ini ada dua, awak kita ini ada dua, ada jasmani, ada rohani. Jasmani dan rohani. Jasmani kita perlu makan. Apa makanan jasmani kita? Nasi, debudu, itu makanan jasmani. Adapun rohani kita perlu makan juga. Apa makanan rohani? Ilmu dan amal. Ujar Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bila orang itu makan, maka sehat badannya. Kayak itu juga rohani, kalau makan sehat rohaninya. Kayak apa hendak mengetahui orang itu sehat atau kadar rohaninya? Hendak mengetahui orang itu sehat atau kadar rohaninya, bila orang tuh kawan untuk ilmu, kawan sembahyang, kawan baca Quran, ini berarti rohaninya sehat. Kalau orang itu kada kawan menuntut ilmu, kada kawan sembahyang, kada kawan puasa, kada kawan beramal ibadah, berarti rohaninya garing. Maka takuti ujar Imam Ghazali, kalau jasmani garing, misalnya karena penyakit kanker, meninggal orang tadi, habis selesai urusan kankernya, kada ada lagi urusan di akhirat.
Tapi kalau orang itu di dalam hatinya ada penyakit sombong, penyakit hasad, penyakit macam-macam, meninggal dunia, maka berurusan di akhirat. Nah, maka dari itulah 3 ilmu wajib kita pelajari. Pertama tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. Tauhid iktikad kita, mana Allah, mana hamba, supaya tahu Allah Tuhan kita sebagai hamba wajib berbakti kepada Allah. Kemudian fikih, tata cara beribadah, kayak apa ibadah yang sah dan kayak apa ibadah yang ada sah. Tasawuf membarasihi hati supaya hati jangan sombong, jangan hasad, jangan riya, jangan dendam, jangan pemarah. Nah, penting pian pemarah ini jangan. Apalagi ampun maaf, minta ridho, minta halal. Mana pamalah? Hanya kita maklum. Mau ngintu ada biang, misal ampun maaf minta ridho. Misalnya kai panyangitan pamalar. Anak cucunya kata-kata itu sudah. Nini pulang pamalar, panyangitan. Kira-kira cucunya kata lah. Ada kata tujuh. Mana panyangitan, mana pamalar. Ini jangan dikira biasa. Ini sifat mazmumah di dalam Ihya Ulumuddin. Sifat tercela. Panyangitan itu Allah kata tujuh, pamalar itu Allah kata tujuh. Ada bahari abang guru pakai seorang pamalar. Paninian pamalar. Saking pamalarnya, nukar rambutan babakul-bakul di pasar 10 kindi dibuat ke dalam bakul. Si paninian nang pamalar ini sekali datang ke rumah, anak cucu ada di rumah. Nah, jar paninian nang pamalar kata kau aku mahimit rambutan ini. Coba orang pamalar tak mahimit. Ringkas kisah paninian pamalar tadi, punjul lawang sambunyakan bakul di gerawang. Anak cucu melihat paninian kada bawaan, kada di urungnya. Kenapa nama nini kapadu membuang bakas? Si cucu bersambunyian. Bahari rame kalau bersambunyian, nah bapak ini betaweng, nang lain bersambunyi. Nah lawang nangka higa tadi nyaman kalau bersambunyi. Pas badan cucu tak masuk 3 bakul. Di itihinya bakul ada rambutan, nangaran di rumah paninian dimakannya. Saya ikut makan. Kayaknya ajak pulang nelayan pulang tak buat situ. Dimakannya. Ringkas kisah, gilir ganti tak masuk, habis sebakulan. Nang cucu panah bersembunyian sudah, nang kahulu bulu kahulu, nang kahilir bulu kahilir. Jadi japan ini yang nang pamalar sadang membuka kado. Nak membuka rambutan di bakul, nak makan surangan. Sekali dibuka lawang nang kahigat basah pae kulitnya. Bangsat kurang ngajar di paninian. Buhan warik hari itu makan. Amun paninian menyangka cucu warik, nininya apa ya? Nininya apa? Nah ini coba, ini kisah Jabah Guru Bahari tapi mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Coba itu. Orang pamalar itu baru mati disiksa Allah. Orang pamalar itu baru mati disiksa Allah. Apa siksaannya? Coba. Pertama, ada makan rambutan. Ya Allah, seorang lapahnya membawa mulai di pasar. Ya Allah Ta'ala, ikam gara-gara pamalar kalau beri jual kan, dia ambil sedikit cucu habis sana. Nang kedua sakit hati. Ya Allah, sakit hati. Ada nyaman-nyaman. Sakit hati. Ada makan rambutan. Nang ketiga berdosa. Nang keempat menyumpahi anak cucu, tak sumpahi diri sendiri. Coba jaga paninian tuh ada pamalar. Ini paninian baru jaya, ini paninian baru jaya. Mudahan paninian baru jaya kayak ini berdaan. Masa dikit aja mau aminakan satu pamalar juga. Mudahan paninian baru jaya jangan pamalar. Ini paninian baru jaya datang di pasar. Pas anak cucu tak kumpul di rumah, alhamdulillah cucuku tak kumpulan. Dudukkan cuk. Mana ini
mantak bakul, nah ikam sakindit, balima cucu 5 kindit aja, ya Allah 5 kindit lagi, ya Allah rambutan tamakan, hati sana, pahala dapat. Mudahan paminian baru jaya berataan. Nah terima kasih disebut alhamdulillah. Tinggi lah. Nah jadi ingatakan pamalar yang digaduh. Al-bakhilu aduullah, bakhil itu musuhnya Allah. As-sakha habibullah, orang pemurah itu kekasihnya Allah. Jadi pilih aja dua, nak jadi kekasihnya Allah, hendak jadi musuhnya Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalih habbatin, seperti satu biji ditanam. Jadi satu batang mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai 70 biji. Berarti balasan Allah 7 kali 7 berapa? 49, berarti 490 balasan Allah. Coba bayangkan. Nah jadi caranya belajar pemurah itu biar anak yatim belum ada rezeki ya. Nah bila ada kayaknya pulang rezeki binatang banyak 2 ikong anak yatimnya. Bila bina bagana rezeki bagana pulang menjamu umat Rasulullah pulang. Itu jaga bersusul cara belajar murahan. Jadi tunggal di kita bergamat. Nah insya Allah jadi kadang orang nang pemurah itu didoakan malaikat celaka. Tetapi bila orang pamalar didoakan malaikat celaka. Nah usul kita ini. Nah jadi ilmu itu amal ada ilmu ada kawa jadi pemurah. Ada kawa jadi pemurah. Jadi pertama ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Nah jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan lawan kita bahwasanya amal soleh harus ada untuk ilmu, sembahyang, baca Quran, baca sholawat. Nah itu amal soleh. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Ibtanim hamsan qabla hamsin, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla haramika, ya Rasulullah, jaga waktu muda sebelum datang waktu tua. Waktu muda gunakan nama faidah supaya waktu tua itu kaitan sukses. Wasihataka qabla sakamika, ya Rasulullah, gunakan waktu sehat sebelum datang waktu garing. Waktu sehat hendak menuntut ilmu, waktu sehat hendak sembahyang, waktu sehat hendak baca Quran. Namun sudah berimpus, kada kau apa lagi. Apalagi kada kawa, nauzubillah. Ada kalau orang kada kau berjalan ini dan itu, tampuluhan sehat. Waginaka qabla faqrika, ya Rasulullah, gunakan waktu subuh sebelum datang waktu fakir. Waktu ada duit dulu, waktu ada duit gunakan untuk Allah. Makanya kita bagawi itu niatakan, bila bagawi niatakan sahaja aku bagawi manapakahi anak bini. Jadi tulak madan, tulak bagawi dapat pahala. Sahaja aku bagawi untuk mengongkosi anak bini. Ada nang sekolah, ada macam-macam ya kalau niatan. Jangan sekali belajar ilmu tasawuf hanya sebutin kitab belajar ilmu tasawuf. Harap pada Nabi. Napa harap pada Nabinya? Jokong di batak, lalangnya kesusupakan. Jadi jamin Tuhan apa ikan? Maka di batak jokong nini pangjaman dinding aku lawan Allah Ta'ala. Jadi itu jangan min Tuhan. Kenapa? Masih menggawi dunia jauh lawan Allah. Lalu jenang bini abahnya baras habis, hujan laki sabar menyala, Allah Ta'ala belum menjurung. Hujan anak bah minta duit hendak sama sekolah, jadi jenang abah sabar naklah, Allah Ta'ala belum menjurung lagi. Ini ngatakan itu tak salah.
Kenapa kita salah jawab guru sekumpul Rasulullah bakabun Rasulullah mengembala kambing. Orang apa Rasulullah ma'rifah kepada Allah sampai berdapat sudah lawan Allahnya tetap saja Rasulullah dasarnya. Nah jadi kita sebagai umat Rasulullah nang mana bisa berdagang buka dagangan masalah payu lawan kada serahkan lawan Allah. Nang bisa bahuma tanam dahulu pamannya masalah takut tiki kada urusan Allah. Artinya apa? Syariatnya jalankan, hakikatnya Allah yang memberi rezeki. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan lagi wahayataka qabla mautika. Ya Rasulullah, jaga waktu hidup sebelum datang kematian. Rasulullah SAW mengingatkan al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya bakakajutan. Orang yang sehat kada dijamin panjang umur. Orang yang anu kada dijamin panjang umur. Makinnya kaya, makinnya nini, ampun maaf nini kalau keluar rumah betudung, kalau di muka caramin pacul tudung, di muka caramin, lalu ini ya, bila pina putih berarti pian kuning hujung sudah, istilah Bani kuning hujung, tahu pian kuning hujung? Mun bani kuning hujung apa nih? Nah, para dikatakan di sini paham benar sini. Nah, artinya apa? Artinya siap-siap. Sudah nampak pandiran di bojo hambing sudah ambihan. Kaninian sudah. Tapi kada di Baduy Jaya. Nah, di sini kada ada. Nah, di situ tahu. Artinya apa? Akun baca Quran, akun baca salawat, malam baca Quran, baca salawat. Kenapa? Kalau pina meninggal dunia kada bersama, maka kita lawas dikubur, lawas di mahsyar. Napa sangu kita? Kada lain adalah sangu kita, amal kita. Harta kita kada menolong kita, kecuali kita wakafakan, kita sedekahkan. Nah maka dari itulah kita sama-sama nah yang ini ya Allah, sama-sama berkumpulan nah yang ini ayo mengantuk apa biar biar aja mengantuk, biar mengantuk dalam majlis lebih baik daripada guring di rumah. Mengantuk guru aja ada apa sambil mengantuk lintok ada apa. Nang penting hadirnya didoakan malaikat. Anu guru ulun mah nuntut nih kada paham, jadi ulun kada menuntut lagi. Paham kada paham, tetap dapat pahala menuntut ilmu. Kenapa? Karena kada Allah Ta'ala tuh menyuruh mengaji itu harus paham. Kada talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Masalah paham itu bagian otaknya, otaknya IQ-nya saya itu ya sudah kada kawan. Yang penting hadir, hadir. Nah jadi kesempatan ini kita ada tahu tahun kaina, tahun minggu kaina, ada tahunnya. Jangan kan minggu kaina, isok aja kita kada ada 6 tahunnya. Nah jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita usahakan iman sudah ada, kemudian kita bawa amal soleh. Bagaimana kita mampu kita. Bila sudah diri sembahyang, tambahi manyungat sembahyang doa. Orang bahari madakan sembahyang doa itu sembahyang minta rezeki lawan Allah. Nah sembahyang doa itu bagus diamalkan 4 rakaat istiqamah. Amalnya kawal 8, tapi menyakar kawal 4. Nah dan amalkan pulang di abah guru sekumpul bahari bila masuk rumah amalkan baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum selamat, warahmatullah rahmat, wabarakatuh barakat. Jadi 3 masuk di rumah tadi.
Kalau bibinian misalnya paninian gak ada lagi orang di rumah, paninian aja sorangan. Nah itu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah masuk itu jaga guru hari ujar sidin baca qul huwallah 3 kali. Ini Rasulullah namanya loh. Baca qul huwallah 3 kali. Kemudian salawat 3 kali. Niscaya kada putus-putusnya rezeki di rumah itu. Insya Allah kada baca catatan di warung. Paham kada baca catatan di warung? Nah, insya Allah cukup aja. Nah, ya. Jadi amalkan, nang laki ma'amalakan, nang bini ma'amalakan, nang anak ma'amalakan. Insya Allah di rumah itu kada putus-putusnya rezeki. Nah, jadi amalkan itu. Kemudian sesudah sembahyang duha, sembahyang sunat-sunat, lalu banyaki baca sholawat. Salawat aja, ya Abah Rasulullah di akhir zaman pegangan kita Quran lawan salawat. Dua macam ini, Quran lawan salawat. Karena sih murabi kita di akhir zaman adalah Quran dan sholawat. Jadi usahakan baca Quran, diusahakan baca sholawat. Nah, jadi itu. Nah, jadi ulun mewakili daripada seluruh majelis lah ini tolong kita baru jaya hidupakan majelis kita, apalagi habaib datanglah, apalagi habaib datang, tolong mohon kita sama-sama kenapa ya tadi sidin jauhnya datang kaitan, lalu kita kadang menghargai sidin kayak apa Rasulullah ini kita pandang Rasulullahnya lah. Ulun kadang kala sedih, ya Allah, jaka kehendak Allah ini himpang sampai ke situ bila Habib datang benar. Supaya sidin tuh bahasa kitanya gembira hati. Memang sidin walau sedikit orangnya berapa Pak? Cuma kita sebagai orang baru jaya, tolong kita hargai Habib datang ke kampung kita. Tolong hargai buru-buruan datang ke kampung kita. Ada gampang, ada mang tambah bitin, ada mang ya Allah. Ayo, pokoknya itu aja kesimpulannya. Ulun memohon sama-sama kita. Mudah-mudahan kita sama-sama menghidupkan majelis-majelis ilmu yang ada di Baru Jaya. Kenapa jadi ulun kayak gitu? Karena ada kejadian di sebuah kampung gara-gara ada majelis ilmu masuk ajaran ilmu sabuku. Itu yang ulun khawatirkan. Kita ini meninggalan karena kita kadang memperjuangkan, kita meninggalan. Wadah aja turun majelis di situ, majelis itu. Bujur banyak majelis kita, Cuma sabuting. Oh, bahasa kitanya majelis di sini ada, majelis di situ ada. Sabarataan bagus, sabarataan majelis itu bagus. Cuma sabuting kita sama-sama lah. Doa habaib itu luar biasa dia. Mudah kita sabarataan nih. Ulun memohon berataan, mudah-mudahan kita berataan dapat hadirnya habaib di kampung kita, apalagi beliau alumni Hadral Maut, berkahnya luar biasa. Berkahnya Abah Guru Sukumpul luar biasa. Biar tahulah biar Abah Guru Sukumpul tuh sidin alim Allah luar biasa alimnya. Ada Habib kakanakan sidin mencium tangan. Habib kakanakan. Apalagi Habib orang tua, apalagi Habib berilmu. Nah di sinilah supaya kita tahu kayak apa Habib itu dan apa berkah yang kita bawa daripada para Habib itu. Nah jadi kesimpulannya majelis ilmu kita laksanakan terus, mudah-mudahan panjang umur berdataan. Umpama meninggalan panitia kami ini kena mudah-mudahan bubuhan piana anu mana rusakan. Artinya apa? Nang Tuhan mahuluakan pian mana rusakan. Lah, mudah-mudahan. Umpama banjir di sini misalnya banjir, kita ini banjir kalau sini lah. Nih panitia kita bila banjir jalan juga di mana kita cari tempat lah. Karena sadang sudah berapa tahun kita parah sekarang? 2 tahun lebih corona, datu corona halangi. Lawas banget kita parah ya malah. Nah, jadi artinya umpama banjir juga kita cari posisi kayaknya di mana nang kawa kita supaya istiqamah kita terus jalan lah. Nah jadi kesimpulannya kita sama-sama memuliakan Allah, memuliakan Rasulullah, memuliakan majelis-majelis ilmu, dan kita bawa anak zuriat kita untuk mengenal ilmu.
dan beramal. Karena apa? Dengan ilmu dan amal insya Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita beratan dirahmati Allah, mudah-mudahan kita beratan diridai Allah, mudah-mudahan kita berataan yang hadir seluruhnya diakui Rasulullah menjadi umat beliau. Mudah-mudahan kita berataan berkumpul lawan Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu Nabi Sa'ulun sampaikan, salah hilaf ulun banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Yang Mulia Guru Haji Muhammad Rodiansyah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat mengambil intisari yang disampaikan beliau. Salah satu pesan beliau kepada kita semuanya, hidupkan majelis. Kemudian yang kedua, utamakan apabila Habib datang, mudah-mudahan kita kau pengumpulan pulang sambil rame, gitu kan maksud saja. Demikian ya, untuk pembacaan doa kami mintakan kepada ayahanda Bapak Haji Maram SPD. Waktu dan tempat disediakan. إلى هذا النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمو الفاتحة وجبت بسلطان الرحمن مالك اهدنا صراط الذين غير المغضوب عليهم اللهم صل محمد بالأولين محمد بالآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحابنا رسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد حسنة تنجينا بها من جميع الأهل والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من الشركات وترفعنا على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات بالحياة وبعد الموت وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك السلام وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل ورحمة عند بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة والعفو والحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم صل على محمد أتي تجلد أفعالك وصفاتك ذاتك وتوجه بنوره تعرف وجهك تسير بها فقدك ذلك يا كريم يا رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.